Baik, selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh pembina Yayasan Al-Hilal yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Nandang Al-Hilal. Kepada Bapak Haji Nandang Al-Hilal kami silahkan. Oke, karena sesinya bareng ya beserta Bu Hajah, boleh berdua ke depan untuk menyampaikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM Al-Muhajirin, dan dalam hal ini diwakili Bapak Ustadz Muhlis. Yang kami hormati keluarga besar DKM Al-Muhajirin, yang saya hormati narasumber Ibu Ustadzah Sasa Esa Agustin, yang saya hormati Ibu-Ibu Majelis Taklim Al-Hilal 8 wilayah di Kota Bandung dan Cimahi. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan nikmatnya kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ibu-ibu daramang sadayana. Alhamdulillah. Allah. Ya, alhamdulillah. Ibu, saya pakai bahasa Indonesia aja ya Bu ya. Bu, saya ini dari Al-Hilal, mungkin sudah ada yang kenal sama saya. Sudah ada ya Bu ya? Sudah ada ya. Saya aslinya orang Cililin Bu. Asli orang Cililin, lahir di Cililin. Kebetulan ibu saya ini guru ngaji Al-Quran. Ibu saya matanya tidak melihat Bu. Tidak melihat, matanya tidak melihat, tapi hafal Al-Quran 30 juz sampai dengan meninggalnya pun. Jadi kalau cek bahasa Sunda nama dicek celoknya abdi ngawas al-kahfi tabarok waknya sareng sanesna aya sabaraha teruskeun ku ibu abdi terus gitu terus ngapalkan. Nah itu ya, saya dari sejak kecil Ibu sudah pisah dengan bapak. Sejak kecil sudah kelas 3 SD sudah pisah dengan, sudah tidak ada bapak, ibu atau bapak saya. Ibu saya tuh nganyam samaknya Bu, mendingan samak itu tikar, tapi saya murojaah Bu, saya murojaah masih nganyam tuh waktu belum sakit, matanya betul-betul sakit, itu masih bisa kelihatan gini, kelihatan Al-Quran, saya menganyam. Nah hasil penjualan samaknya itu tikar ya Bu ya, saya jual ke pasar. Saya dulu pesantren di Sinangkerta. Kita belajar Sapina, Jurumiyah dan sebagainya belajar. Nah dari situ saya Bu, setiap hari itu saya ada yang ngebantu saya makan, ibu-ibu. Setiap hari itu juga saya suka ada yang nawarin makanan, gorengan, apa gitu. Nah di situ saya catat Bu, setiap dia ngasih saya makanan itu gorengan, ibu-ibu itu kan udah nenek-nenek, saya catat di buku. Tanggal sekian ibu ngasih gorengan, tanggal sekian ngasih goreng tahu, tempe, catat. Padahal tukang warung gitu, tukang warung. Kalau sekarang mungkin 1.000 atau 2.000 lah catat. Saya sudah selesai sekolah di Madrasah Tsanawiyah, saya berangkat ke Jakarta. Berangkat ke Jakarta, sampai di Jakarta sampai tahun 74 saya punya pekerjaan bekerja. Saya dari tahun 71 sampai 74 3 tahun ketemu ibu itu. Saya pulang 74 75, saya pulang, saya bilang, nenek abdi silaturahmi. Oh iya nuhun, masih kenal tuh Kang Sareng abdi saha itu ya, karena udah tua Bu, umurnya 76 tahun nenek itu. Abdi nandang Bu, nu kapungkur dia nu hampir tiap dinten stok di pasien tuangan ti ibu ti warung.
Abi teh kudu sametan ka ibu. Sametan naon jang da nenek mah teu ngutangkeun gitu kan. Nah itu. Akhirnya saya catat Bu, itu kurang lebih kalau sekarang dihitung itu kurang lebih ada 149 itu Bu, 50 kue itu ya. Nah kalau dikalikannya saya bayar 10 kali lipat Bu. Karena saya udah rezeki, bayar 10 kali lipat. Mungkin sekarang masih ada 2 jutaan lah uang itu dulu itu. Saya bayar. Ibu, nenek, saya nih bayar. Saya tidak ngutangin cenah. Abdi mah teu ngutangkeun anteun gini aja. Nggak mau si nenek itu dikasih uang tuh. Nggak mau. Akhirnya nggak mau itu. Nah, saya ibu, ieu mah kalau memang adi nenek alim mah abdi sedekah we ka nenek. Abdi sedekah ka nenek begitu. Kada ditampi ya mah. Akhirnya diterima tuh uang. Ya kalau sekarang mah sekitar 2 jutaan lah gitu, Bu. Itu 149 buah pucuk apa namanya? Kue. Tambah yang lain-lainnya mungkin ada minuman gitu, kurang lebih segitu, bayar 10 kali lipat. Akhirnya terima tuh Bu ya, uang itu sama nenek itu sedekah. Saya nenek sedekah ke nenek dan nenek sedekah ke saya. Saya terima kasih nenek, terus masihan sedekah ke abdi 4 tahun kapungkur, saring rangkulan sareng nenek itu. Nah gitu ya. Udah gitu saya pulang. 1 bulan kemudian saya bawa mukena, bawa tiung dan sarabah mau ke rumah nenek lagi. Ternyata meninggal dunia nenek itu. Sudah meninggal. Namanya pisanjang cenah. Saudara tetangga teh, 3 dinten memang maut. Nah itulah kejadian. Saya juga Bu, pada waktu itu jualan tahu keliling ke pasaran Cepanggung, dari pasaran Cepanggung terus ke kampung-kampung. Kalau saya jualan Ibu, saya jualan itu kalau seandainya ada yang kalau sekarang tahu tuh 10.000 lah sebungkus. Saya jual 11.000, untungnya nggak besar. Ada nenek-nenek Bu, nenek-nenek tukang bikin genteng. Itu tiap hari langganan saya itu bulan puasa Bu. Itu langganannya beli apa? Beli dage itu hampas tahu ya Bu, dage. Nah nenek hari nenek meseran hampas tahu wae sanes tahuna. Ada nenek mah hayangna ieu cenah hampas tahu. Padahal mungkin itu karena takut mahalan Bu. Nah suatu saat 15 hari yang lalu, yang 15 hari kemudian saya datang lagi ke sana, nenek itu lagi sakit Bu. Saya nanya sama yang tukang genteng separuhnya, Mang hari itu nenek-nenek sokadia di mana? Cenah jang udur di Bumina. Dongkapan ku abdi teh ka Bumina. Begitu datang ke rumahnya Bu, ternyata nenek itu sedang sakit sama suaminya. Di rumah gubuk Bu. Biasa bikin genteng, kuli genteng lah, ada genteng. Saya bilang nenek bade masyarakat dage deui cenah teh gaduh artos cenah gitu. Aceu bapana teh cenah aya ya saker dage mah aya cenah. Nyari dage sabaraha cenah, ampas tahu sabaraha cenah. Kan biasa nenek sakitu cenah gitu. Cenah ari aya tahu sabaraha? Tahu mah lagu mirah nenek cenah gitu. Padahal mesa dage abdi kemarin 8.000 gitu, diisa 10.000 gitu. Nah, cek modal ayeuna lah. Ku abdi teh nenek mirahan tahu pastikan ku abdi saperapat harga teh. Jantan saupamana kapungkur hargana tahu 10.000, ku abdi ical 2.000 Bu. Kan rugi 8.000 kadang abi rugi 8.000 pasikeun we. Kok geuningan cenah geuning murahan tahu nya jeung dage teh. Ari kitu geunjama ngeunah jiba murah tahu mah cenah gitu. Alhamdulillah nenek sok pasikeun we tiap dinten ku abdi. Tiap dinten tanggal 6 tahu nenek teh. Asanganna daging karena tahu. Nah gitu. Alhamdulillah. Nah, begitu abdi ka Ramadan selesai Ramadan, abdi tiap dinten Ibu, tiap dinten itu hasil keuntungan jualan tahu itu dimakan oleh ibu saya dan ibu saya. Saya dengan ibu saya. Jadi puasa itu yang kalau nggak jualan tahu, saya makannya buka aja, nggak nyaur Bu. Nyaur itu hanya air teh aja gitu. Puasa. Nah, alhamdulillah dengan jualan tahu itu saya bisa beli beras untuk nyahur. Nah, kalau belum jualan buka aja hanya cuman nasi putih gitu. Dulu mah ditutuannya masih ditutup, nasi heller ditutup, nasi beas heller. Nah itu makanya sama garam sama air. Nah itu Bu. Nah dari situ setiap keuntungannya saya berikan ke ibu saya. Alhamdulillah bisa makan 2 kali. Setelah Ramadan saya berangkat ke Jakarta Bu. Berangkat ke Jakarta,
sampai sekolah di Jakarta. Tiba-tiba seminggu kemudian setelah Ramadan ada orang tuang tahu datang saya. Nandang cina ibu itu cina anu sok melian tahu nyampet ceurik wae hayang papanggih. Pengen ketemu nangis terus. Gitu. Ternyata dia itu gini katanya, kenapa kalau sama Nandang mah melihat tahu teh ngan 2.000 lah bukan sekarang. Kok sama Anjon mah 10.000. Nah gitu kan. Nah gitu mungkin akhirnya dijelasin oleh tukang tahu itu bahwa dijual dan segini karena ibu pengen tahu. Tapi alhamdulillah Bu, meskipun saya jualan tahu rugi, menurut itu nggak rugi ya. Belinya 8.000 dijual 2.000 rugi, tapi suka aja no langkungan. Cep sabaraha tahu gitu, 10.000, mestiara sabaraha 8.000, cok langkungan ibu, ayo rezeki di mana aja. Jadi saya memberi orang itu untuk memberitahu ke nenek itu, tapi rezeki dari orang lain. Alhamdulillah cukup. Nah, setelah seminggu pulang dari Jakarta, saya nengok ke sana ke rumah itu, nenek itu selalu nangis katanya. Ternyata nenek itu baru 2 hari meninggal dunia. Itu. Nah itu jadi pengalaman itu sampai saya ke Jakarta ibu-ibu. Nah setelah saya di Jakarta, saya itu suka beli Al-Quran Bu. Pulang kerja itu setiap bulan sekali beli Al-Quran satu setiap pulang ke Cililin beli Al-Quran atau kitab Sapienah atau Jurumiyah kasihkan ke pesantren. Nah alhamdulillah sekarang berkahnya sudah tua ini Bu. Nah begitu saya di situ selesai kerjaan, alhamdulillah saya bisa diterima di Pusdik ya. Saya masuk Pusdik dan alhamdulillah saya ditugaskan di beberapa daerah di luar Jawa dan di Jawa. Nah setelah saya ditugaskan di luar Jawa Bu, di Kupang, NTT, perbatasan Timur-Timur, ibu saya bilang begini, Nandang, kalau lamun Nandang hayang bahagia di dunia akhirat, 6 amah pesen 3. Hiji salat beting, kedua baca Quran, katilu anak yatim. Memang kalau salat malam itu nggak begitu sulit ya Bu, asal kita mau. Baca Quran juga nggak begitu sulit, tapi anak yatim kan harus punya uang. Nah itu. Nah di sana ibu saya di Timur-Timur itu saya mengurus anak yatim sebanyak 6 orang, semuanya mu'alaf ibu, semuanya mu'alaf. Tapi sudah hafal Al-Quran 3 juz, ada yang 4 juz. Nah ustadznya udah hafal 17 juz waktu itu. Dia sangat memprihatinkan ibu. Atasnya aja pada daun kelapa, pakai daun kelapa. Di bawahan juga karpetnya, nggak ada karpetnya, pada daun kelapa juga tikernya. Nah akhirnya bawa ke rumah saya kasih makan, kasih pakaian. Akhirnya dia nangis Bu, mendoakan saya karena udah 13 tahun, 12 tahun baru kali ini makan yang enak katanya gitu. Nah dari berkah itu saya jadi mengundang kepala-kepala dinas. Kebetulan waktu itu saya kepala kantor ya. Saya mengundang bapak-bapak yang beragama Islam, saya undang ke kantor saya dan saya juga silaturahmi ke itu. Itu memberitahukan bahwa di sana itu ada anak yatim. Saya jadi relawan. Ke anak yatim itu, untuk anak yatim itu yang bapak-bapak itu yang biasanya ngasih 1 bulan 5 kilo, 10 kilo, akhirnya bisa 20 kilo beras. Sehingga anak yatim itu yang biasanya makan ubi jadi makan nasi. Itu ngurus anak yatim. Dan sampai di Bandung, saya di Bandung juga sampai alhamdulillah sampai di Bandung, saya membeli rumah waktu itu. Membeli rumah itu rumahnya kecil, kata orang, Nandang, udah jual lagi aja tuh rumah itu buat ibadah haji. Tapi kata saya gini, setelah musyawarah dengan istri, dengan anak, saya bilang rumah itu tidak dijual karena saya sayang sama anak yatim. Akhirnya Bu, tiba-tiba saya usaha Jakarta, dagang di Jakarta, buka pameran di Islamic Book Fair di Jakarta. 1 kali pameran selama 7 hari dapat untung untuk biaya menunaikan ibadah haji dan suami saya dan istri. Keuntungan 1 minggu. Dari keuntungan itu alhamdulillah berkah. Nah sampai memberikan pondok pesantren yatim di Cililin. Alhamdulillah pesantren ini tahun 2002, saya mungkin sampai sekarang ini udah 22 tahun ya. Nah dari situ ibu-ibu saya menjadi relawan anak yatim di Kupang ya, di Timur-Timur mengurus anak yatim, dan ternyata berkah ibu. Berkahnya udah tua.
saya belajar sama Mama Ajengan Cangkora di Cangkora dekat Cimahi Batu Jajar itu. Pokoknya nandang mungkin sekarang belum terasa oleh kamu, tapi nanti sudah pensiun oleh akan merasakan oleh anak-anak Anda. Dan benar Bu, begitu saya pensiun waktu itu, anak-anak saya yang usaha, alhamdulillah. Begitu juga sekarang banyak yang nitip Al-Quran. Dulu saya beli Al-Quran 1, sekarang ribuan Al-Quran nitip orang. Dulu mungkin saya sedekah hanya sedikit, banyak orang nitip sedaya. Sedekah itu Bu, saya tidak pernah minta, tapi alhamdulillah banyak orang nitip. Nah oleh karena itu kepada ibu-ibu jamaah majelis taklim ya Al-Hilal ini, mudah-mudahan dengan ibu-ibu ya menjadi relawan, menitip kenceleng segala macam. Mungkin ibu-ibu sekarang belum dapat pahala, belum dapat keuntungan, tapi insya Allah putra putri cucunya akan merasakan Bu, insya Allah berkahnya. Mudah-mudahan ya. Oleh karena sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada ibu semua, mudah-mudahan mendapat pahala untuk keluarganya. Al-Hilal ini ibu-ibu sekarang ini alhamdulillah sudah maju. Kami juga sedang mendirikan pesantren di Cibiru, itu 3 lantai, di atas tanah 3.500 meter. Nah sana setelah dibangun mudah-mudahan dalam tahun ini bisa selesai. Dan juga kami sudah punya Al-Hilal sudah punya ambulan 3 ya, dan gratis semua, dan juga yang lainnya. Oleh itu sekali lagi kepada ibu semua kami ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.